Salam Ibu Nani. Pemirsa, sahabat keagama di seluruh penjuru dunia maupun di negeri yang kita cintai ini, kali ini Keagama Podcast Bali akan membahas tentang wellness tourism, di mana wellness tourism ini tengah berkembang dengan sangat pesat di penjuru dunia. Nah, seperti apa potret dari wellness tourism ke depan? Saya Sadwika Salain sebagai host dan ditemani oleh co-host Bli Iwan Dewantama. Kira-kira kenapa kita ngangkat wellness tourism, Bli Iwan? Ya, tema pariwisata selalu akan menjadi tema yang menarik buat kita semua, khususnya di Bali dan di Indonesia yang memang sektor pariwisata kan sektor prioritas dan unggulan buat pemerintah Indonesia. Dan di Bali belum lama, beberapa hari yang lalu terjadi bencana di salah satu jantung pariwisata Bali, di Jatiluwih. Jadi kalau Jatiluwih itu sudah sangat terkenal dari dulu dan menjadi warisan budaya dunia, dan terjadi bencana alam di situ yang memakan korban jiwa. Jadi ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita bersama dua narasumber yang sudah sangat mumpuni di bidang pariwisata. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Dr. Sukma Arida selaku pengajar di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Yang kedua, Bapak Made Gunarta selaku pemilik atau yang sudah berapa kali menyelenggarakan Bali Spirit Festival dan Yoga Farm. Yoga Barn yang sudah berkecimpung lama di dunia pariwisata. Selamat siang Bapak-bapak, Om Swastiastu. Swastiastu. Mungkin agar kita semua yang awam pariwisata ini punya deskripsi lengkap tentang wellness tourism ini. Mungkin saya tanya dulu ke Pak Dr. Sukma Arida tentang seperti apa wellness tourism secara umum, biar kita diberikan gambaran singkat dulu, Bli Sukma. Ya, baik, terima kasih Bli Sadwika, Bli Wika, dan Bli Iwan. Terima kasih sudah diundang di podcast yang sangat baik ini. Terima kasih juga untuk pemirsa. Bicara wellness tourism ini tidak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, ada pandemi COVID-19, kemudian seluruh dunia ekonomi melambat, terutama pariwisata sangat terpukul. Nah, kita membayangkan waktu itu bahwa Bali dengan pariwisatanya setelah pandemi tidak akan lagi sama dengan pariwisata sebelum pandemi yang sangat eksploitatif, merusak alam, dan meminggirkan peran masyarakat lokal, kan begitu. Tetapi ternyata setelah pandemi, apa yang terjadi sebelum pandemi muncul lagi. Bahkan kesannya kok lebih eksploitatif sekarang. Dan orang berwisata, karena mungkin 3 tahun puasa, sekarang diberikan kesempatan jadi seperti wisata balas dendam gitu. Nah, padahal sebenarnya ada satu tren yang sudah berkembang sebelum pandemi itu yang disebut wellness tourism. Kata kuncinya adalah tren berwisata yang di situ memberikan peluang potensi untuk mencapai keseimbangan hidup atau harmoni melalui perjalanan yang berfokus pada perawatan diri atau pemulihan kondisi diri. Nah, pandemi kan kita sakit semua ini. Bumi, kemudian manusia sebagai penghuni, hubungan kita. Nah, mestinya setelah pandemi ini wellness tourism ini menjadi sesuatu yang kondisi yang seharusnya terjadi karena kita butuh penyembuhan nih. Tidak hanya level individu, kelompok, tapi juga global. Nah, Bali sebenarnya punya peran strategis di sini karena sejak lama di Bali sudah ditemukan gen-gen tradisi penyembuhan itu kan. Kita punya usade, kita punya healer-healer tradisional yang itu sudah dikenal luas gitu. Misalnya di Pak Degun bisa cerita bagaimana bibit-bibit wellness di Ubud itu dimulai bahkan sejak ada film Eat Pray Love gitu dengan Pekalir misalnya. Nah, jadi jejak-jejak kita sudah panjang sekali, tapi kenapa tren setelah pandemi ini malah lagi sama dengan sebelum pandemi? Ini pertanyaan kami dari kalangan akademisi. Saya kira itu sebagai awal. Ya, sebelum detail ke praktek-praktek apa saja yang bisa ditawarkan oleh Bali dalam bidang wellness tourism ini, saya ingin menggali lebih jauh. Kira-kira dampak negatif apa yang diwariskan oleh mass tourism ini sehingga wellness tourism terutama yang berbasis wisdom knowledge dari Bali itu demikian urgent untuk ditawarkan ke dunia.
Ya, mass tourism dengan watak eksploitatifnya tadi tentu untuk konteks Bali saja, misalnya di Bali Selatan ini sejak lama kita sudah dengungkan. Apa akibatnya ya? Yang pertama itu adalah dampak fisik. Ada alih fungsi lahan pertanian yang ada sebuah penelitian ya, 1.000 hektar per tahun itu beralih fungsi setiap tahun. Nah, itu sudah data lama sebenarnya tahun 2000-an gitu. Itu fisik. Kemudian air juga. Karena hotel-hotel ini kan butuh air yang sangat banyak. Dan ini kadang-kadang mengalahkan kebutuhan masyarakat lokal. Berikutnya sampah misalnya. Jadi Bali dengan pulau kecil ini dipaksakan menampung sekian juta wisatawan setahun. Nah, ini keblingernya di situ. Belum pernah dihitung, nanti sebenarnya Pak Iwan ini punya keahliannya. Jadi belum pernah dihitung sebenarnya Bali ini pas untuk menampung berapa orang wisatawan sih carrying capacity kita ini. Di situ sebenarnya titik mulainya gitu. Sehingga kita akhirnya kebablasan pembangunan hotel, pembangunan villa dan seterusnya itu tidak memperhatikan daya dukung Bali ini carrying capacity itu. Ya, ya. Sebelum saya ke Bligon ya, mungkin karena memang Bli Iwan ekspertisnya di sana di lingkungan. Kira-kira apa nih yang masalah yang urgent yang terkait dengan lingkungan dan pariwisata yang dihadapi oleh Bali, Bli Iwan? Ya, menjadi fenomena di banyak tempat sebenarnya ya. Kemampuan kita dalam mengelola sumber daya alam itu bukan semakin baik. Jadi tidak hanya di Bali ya. Jadi mungkin ini menjadi fenomena yang umum ya. Sebenarnya terjadi bagaimana degradasi alam banyak terjadi di tempat-tempat yang pengelolaan sumber daya manusia dan sektor yang dikembangkan itu tidak berjalan dengan seimbang gitu. Kecuali memang ada negara yang sudah sangat settle dalam mengelola sumber daya alamnya kayak Bhutan gitu. Dia sudah punya prinsip-prinsip yang dikembangkan sampai bicara daya dukung tadi sehingga ada kuota. Nah, kalau saya sih ingin lebih melihat mengorek lebih jauh dari sisi pariwisatanya. Yeah. Karena kan ini yang masih terus menjadi perdebatan sudah cukup lama gitu. Di mana di satu sisi kita secara ekonomi sangat tergantung pada pariwisata, tapi pariwisata juga ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan dan budaya gitu. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sukma bahwa wellness tourism ini muncul sebagai sebuah jawaban atas COVID gitu ya. Bagaimana ekspektasinya menjadi lebih tidak hanya sekedar berrekreasi atau berwisata, tapi ada unsur kesembuhan di situ, ada wellness, ada pemulihan yang diharapkan terjadi gitu pasca COVID. Ini kan menjadi satu ekspektasi yang lebih dari sebelumnya. Nah, ini kan artinya Bali semakin diharapkan mencapai satu harapan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau tadi dikatakan paradoksnya adalah ternyata kita seperti mengulang kesalahan sebelum pandemi. Nah, ini kan sesuatu yang paradoks gitu. Nah, mungkin Bligon punya pandangan, kira-kira ini nyambung nggak nih wellness tourism yang ingin kita dorong dengan kondisi pariwisata kita saat ini? Dimana kalau kita bicara pariwisata, kita bicara sumber daya manusia, karena bicara jasa yang diberikan, kemudian bicara produk, gitu. Dan kita tahu di Bali kan produk pariwisata macam-macam banget ya. Canggu itu aja juga produk pariwisata itu dengan kemacetan dan hampir seperti toko kelontong gitu ya, semua ada gitu. Nah, itu kita ingin gali lebih jauh sekarang dari sisi praktisnya nih. Bligon terutama dengan event Bali Spirit Festival itu dengan menggunakan kata spirit, tentu ada Eastern wisdom yang ingin ditonjolkan di situ. Nah, sebelum ke praktis, mungkin ide dasarnya untuk Bali Spirit Festival itu bagaimana, Bligon? Background saya kan saya lahir di Ubud ya. Jadi saya kelahiran tahun 60. Saya melihat perkembangan Ubud yang demikian dramatik secara fisik itu perubahannya dari masa ke masa, terutama di dalam bidang pariwisata. Padahal sebenarnya kalau kita lihat titik tolaknya ke belakang itu yang kita promosikan di pariwisata secara tidak langsung dari Ubud itu kan totalitas kehidupan masyarakat kita dalam bentuk budaya. Nah, kemudian perkembangan itu saya lihat tahun ke tahun itu berubah dari memang sekedar retreat sebenarnya dulu orang ke Bali dulu kan retreat mencari tempat aman, mencari tempat yang comfortable untuk hiburan segala macam. Akhirnya berubah menjadi mass tourism. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi bumerang dari itu. Ketika mass tourism berarti kita ngomongnya quantity.
kita tidak ngomong masalah quality. Sebenarnya yang dimiliki Bali dari awal itu kan kita harus nekannya di quality. Jadi pembatasan itu seperti itu sangat perlu, itu pembatasan jumlah orang, pembatasan jenis daripada atraksi yang bisa dilakukan di situ itu kan harus diperhitungkan dari awal. Kita belum punya nih roadmap-nya yang kayak gitu. Nah kalau tiang kebetulan itu karena di Ubud, kemudian yang pertama tiang sebenarnya dulu kan pengusaha kerajinan Pak. Jadi setelah itu terpuruk, ada bom Bali, sebelumnya ada krisis ekonomi, ada bom Bali, kita stagnan nih. Nah di Ubud itu waktu ada bom Bali, kita itu udah berpikir wah hotel-hotel nggak mungkin dijadikan teras race lagi, itu sudah tidak mungkin dihijaukan lagi. Apa yang kita perlu lakukan? Itu kebetulan karena istri saya dari Amerika, dan dia juga di Bali itu sebelumnya dia belajar tentang budaya, dia ikut dalam program universitas. Kita berpikir nih, we have to do something. Bagaimana caranya reviving tourism? Nah ketika ada bom Bali, orang itu kan jadi trauma, dia malam-malam mau ke pub, nggak mungkin lagi. Siapa tahu ada bom lagi gitu kan. Jadi dari sana yang lihat ada penyebaran pariwisata tidak lagi terkonsentrasi di tempat hiburan, tapi dia mulai menyebar nih. Kuta seolah-olah ditinggalkan, ke utara, ke Kerobokan, itu kan berkembang pesat sekali setelah itu. Kuta jadi sepi kan. Jadi seperti blessing in disguise. Sepertinya sebagai titik tolak untuk kita bangkit lagi gitu saya ngeliat. Nah ketika itu di Ubud itu sudah mulai ada orang-orang yang datang dengan yoga tapi tersembunyi, tidak melakukan hal itu. Dan yang kami lakukan pertama waktu itu justru kami tidak punya fasilitas waktu itu. Nah kita luncurkan website, itu namanya balispirit.com. Itu web portal yang kita canangkan menjadi suatu web yang bisa mempromosikan holistic tourism, yang melihat pariwisata itu sebagai suatu totalitas daripada produk kehidupan. 5D terpaksa dia harus cut di sini, kita nanti akan masuk ke sana. Nah, tadi yang melihat poin yang bagus sekali dari 5D, terutama dengan spouse-nya orang Amerika ini. Jadi pertama, kita tahu bahwa potensi, terutama di bidang spirit, energi, dan Bali wisdom yang kita punya itu sangat beragam. Namun kita rupanya tidak mempunyai kemampuan marketing yang cukup ini. Nah, tadi yang seperti 5D alami mungkin juga dialami oleh orang lain. Belum tentu mungkin inspirasi itu ada ketika mungkin pasangan beliau itu mungkin bukan orang bule. Mohon maaf 5D. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas terutama dari sisi marketingnya ke Pak Sukma ini. Kira-kira kenapa jadi kita mempunyai satu wisdom yang demikian advance dari sisi energi healing kita, bahkan dalam hidup modernisasi orang Bali itu pada satu titik dia akan bersentuhan dengan shamanisme, tetapi di sisi lain kita lupa mengangkat itu sebagai sebuah atraksi budaya yang bisa dijual dalam tanda petik. Kira-kira apa nih Pak Sukma? Ya, terima kasih. Ini lebih berat dari ujian doktor ini. Banyak orang yang datang ke Bali itu kan merasakan bahwa apa yang saya cari ke Bali gitu. Saya sering mendapatkan pertanyaan dan komentar seperti itu. Padahal mereka baru menikmati yang permukaan gitu. Mereka belum menikmati inti dari kebudayaan Bali. Baru permukaan saja mereka sudah terpesona dan seterusnya. Nah, tadi ada yang harta karun tersembunyi yang belum sempat kita olah, belum sempat kita kemas. Kenapa belum bisa dikemas dan dijual? Ini kan ada problem internal manusia Balinya, ada juga problem eksternal ya. Yang internal misalnya, ada di perasaan di kita, jangan-jangan ini masuk komersialisasi. Warisan leluhur kalau saya kemas, paketkan, komodifikasi dan seterusnya. Ada kekhawatiran begitu. Ya, dari sisi eksternal, ini soal packaging tadi. Bagaimana mengemas itu, pembahasannya. Dedek Gun sering bilang, kalau kita berang tekanan terlalu tinggi, kenapa kita ubah spirituality, humanity, environment misalnya begitu. Jadi pembahasan dan packaging itu masalah kita juga gitu. Jadi belum tentu kita punya barang yang berharga bisa kita jual dan laku. Karena ini kan persoalan global, beda taste, beda segala macam. Nah, India bisa berhasil di situ. Saya kira itu internal eksternalnya. Dan juga jangan lupa beli ke masyarakat Bali itu terkenal dengan apa? Ada gium dengan ngadanin awak bisa. Jadi apa yang dia punya itu, apa yang kelebihan dia itu belum tentu dia berani explore dan kasih tahu ke orang lain kan, atau bahkan dia diamkan saja. Padahal itu keunggulan sebenarnya. Ini masalah psikis saya kira. Oke. Bagus poinnya nih, kalau Tiang bisa highlight sedikit bahwa sesungguhnya terutama di setelah Perang Dunia Kedua, pergeseran
kebijaksanaan Barat mulai bergeser ke dunia Timur saat ini. Jadi hal-hal yang terkait dengan spirit itu mulai diminati oleh dunia Barat. Nah tentu ini sesungguhnya sebenarnya satu keunggulan, suatu momentum yang tidak mungkin dimiliki oleh teman-teman yang ada di Barat. Nah tetapi kita lupa bahwa kalau kita bicara tentang kebudayaan, Nusantara itu hampir tidak pernah muncul di literatur dunia. Jadi kebudayaan Timur yang sering muncul saat ini adalah Vedanta, Vedic, India, terus juga Chinese, Taoisme, atau mungkin juga Shamanisme dengan Semitisme itu yang ada di Arab. Jadi hampir tidak ada dalam literatur dunia itu muncul budaya Nusantara. Dan di sini mungkin potensi Bali mengambil peran di sana. Nah mungkin Bli Iwan bisa menambahkan ini. Kira-kira dalam hal itu apa nih kira-kira yang bisa dielaborasi dari kebijaksanaan Bali? Ya kalau pandangan saya yang terbatas ya soal pariwisata. Tapi saya membaca dulu itu kan Bali pernah mengalami zaman keemasan. Ketika kemudian Bali diberi label the land of God gitu, tanah dewata. Artinya kan sebenarnya kan bicara manusianya, bicara komoditinya, dan bicara spiritualismenya itu menjadi satu. Dan ini sudah seperti alam dewata. Tidak ada kesedihan di situ. Dan itu yang kemudian menurut saya harusnya Bali ini tidak usah terlalu mempromosikan hal-hal yang di luar apa yang sudah dimiliki sejak dulu. Dan ini yang harusnya diperkuat menurut saya gitu. Nah, dari situ saya menilai kok kayaknya pariwisata yang memang tidak begitu siap, tidak begitu dipersiapkan dengan baik dulu, karena kita kan cenderung pulau agraris gitu. Tapi kemudian menjadi sangat indah dan menjadi destinasi, dan kemudian menjadi pariwisata yang begitu eksploitatif atau menjadi industri lah gitu. Padahal kita bisa dikatakan pulau yang tidak mengenal industri gitu ya. Nggak ada pabrik, nggak ada skala-skala sektor eksploitatif lah. Tapi ternyata pariwisata menjadi industri yang cukup eksploitatif gitu. Nah ini yang kira-kira dengan kondisi sekarang di mana kompleksitasnya semakin tinggi gitu, dari sisi kehilangan akarnya, kemudian dari segi kebijakan juga tidak mendukung apa yang harusnya terjadi, sehingga apakah wellness tourism ini bisa kita lakukan di Bali? Itu yang sebenarnya Bligun itu menarik untuk silakan Bligun. Artinya biarnya kita kemudian hanya bicara istilah, bicara normatif, tapi kita nggak membumikan istilah itu. Bisa nggak kita lakukan? Ini yang ingin kita gali sebenarnya. Artinya sebenarnya dari spirit yang simple sesungguhnya, tetapi executable gitu. Jadi sangat mungkin dieksekusi gitu. Tidak hanya berhenti di ranah utopis saja gitu. Nah, bagaimana awalnya mengemas satu ide yang sesungguhnya utopis, Bli? Artinya mengemas kebijaksanaan Bali dan kemudian bisa dimengerti oleh teman-teman bule, dan itu bisa menjadi bukan hanya sisi ekonomis, di situ ada sisi preservasi budaya, konservasi budaya. Nah, bagaimana trik awalnya, Bli? Tips and trick lah sekaligus tentang itu. Saya sebenarnya kan melakukan itu dengan trial and error ya. Jadi berlari, bangun, jatuh, bangun lagi, berlari lagi. Sebenarnya kalau semua istilah-istilah pariwisata sekarang itu wellness tourism, kemudian holistic tourism, kemudian ada healing tourism, itu sebenarnya kan suatu bahasa baru kalau menurut dia. Itu pembahasan yang kemudian disesuaikan dengan keadaan sekarang, tapi semua aspek itu kita sudah punya. Nah, makanya ketika dari awal kita membuat istilah Bali Spirit itu, tujuan saya adalah untuk bagaimana caranya membuat istilah itu menjadi global dan bisa diterima secara umum. Siapa yang tidak paham kalau kita bilang spirit? Tapi banyak orang bertanya kalau kita bilang taksu. Nah, ini kan perlu waktu nih untuk mengerti taksu itu apa sekarang. Saya ambil jalan pintasnya. Kira-kira bahasa yang tepat untuk itu apa? Saya ambil spirit. Sama dengan yang dibilang sama Bli Nyoman. Itu sering kita bilang, kita ngomongnya masalah Trihita Karana. Orang kan bertanya nih, kita perlu waktu menjelaskan Trihita Karana. Saya lebih cenderung secara praktikal bagaimana implementasi itu dan membahasakan itu dalam bentuk yang lebih global.
Jadi saya nggak bisa bilang, nggak akan bilang cerita karena itu kita hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia alam. Saya bilang the three important pillar of life: spirituality, humanity, environment, consciousness. Nah ini sebenarnya spirit Bali-nya itu di situ. Jadi spirit Bali itu yang sekarang dibilang wellness tourism itu sebenarnya wellness tourism. Karena tujuan daripada wellness tourism ini kan kita ini mencari kehidupan yang harmonis. Bukan hanya dilihat oleh mata, dirasakan oleh kulit, tetapi juga kita merasakannya di sini. Gitu. Nah, itu yang lihat di Ubud itu ketika kita berbicara masalah Ubud itu memiliki suatu potensi yang luar biasa. Sebagai contoh yang pertama itu Ubud ini kan tempat persinggahan Sang Maharsi. Secara spiritual itu tempat itu luar biasa gitu. Si Markandeya simpang di Campuan. Dari sana baru terakhir akhirnya sampai di Tol Langkir kan. Jadi titik perjalanan itu kan mulai dari Ubud yang perjalanan spiritual ya. Nah yang kemudian yang kedua saya lihat juga Ubud itu kita sering artikan Ubud itu obat. Ubud is medicine dalam tanda kutip dalam arti yang besar gitu. Bukan hanya medicine chemical tetapi juga dia healingnya ada di situ segala macam. Tetapi ada juga teman-teman yang mengartikan Ubud itu terdiri dua suku kata, U dan Bud. Usade dan Budi. Usade itu pengobatan, healing. Budi itu kesadaran tertinggi. Nah inilah sebenarnya yang kalau menurut yang dalam skala pribadi itu melihat Ubud memiliki potensi yang luar biasa. Nah kemudian itu diimplementasikan kemudian dalam paham yang catur yoga marga ini. Menjadi bakti, menjadi kriya yoga, jnana yoga, kemudian raja yoga. Itu tercermin dalam budayanya menjadi daya tarik luar biasa gitu. Nah yang melihat itu spiritnya di situ. Luar biasa ini. Kita masuk ini ke dunia gaib. Sebentar lagi kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya hal-hal yang dimensi lain dari Bali yang kemudian mensupport keberadaan Bali, termasuk juga pariwisata Bali. Kita cut di sini, nanti kita akan lanjut lagi. Pemirsa, tadi kita berhenti di sisi spiritual Bali. Nah, kita akan eksplor lebih lanjut. Kira-kira sisi apa yang bisa executable nih bagi Bali. Nah, sebelum itu saya akan nanya ke Pak Sukma ini tentang kira-kira aspek-aspek wellness tourism ini yang bisa digalakkan dan bisa dipromosikan atau bisa dilakukan terutama oleh Bali dan pelaku pariwisata Bali apa saja nih? Silakan Pak. Ya, saya kira memang kalau dilihat di lapangan ya, orang sering merancu antara wellness tourism dengan wisata kesehatan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau di wellness itu yang jalan-jalan itu orang yang sehat, dia hanya mungkin stres, mencari pemulihan diri, lewat yoga, meditasi. Kalau wisata kesehatan memang orang sakit ke sini, mau berobat entah di berobat modern atau tradisional, itu bedanya. Nah, untuk di Bali saya kira yang sudah jamak berkembang, terutama di Ubud dan sekitarnya, misalnya yoga. Nah, yoga ini juga terbagi-bagi. Betul saya ada penelitian 2 tahun lalu tentang tipologi wellness ini. Nah, misalnya yoga saja, itu kita menemukan beragam tipologi yoga yang ada di Bali. Mulai dari yoga import, ya misalnya masternya dari India, dan sampai pada yoga yang Balinis, itu ada. Kemudian dari tekniknya, ada yang pranayama, ada yang asanas, dan seterusnya. Tentunya bermacam-macam sekali. Nah, yang mana banyak diminati turis, tentu yang tadi, yang siap sudah mengemasnya dengan cara baik, begitu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Ubud misalnya, ada mereka yang menawarkan itu di pinggir-pinggir jalan, ya kayak arsop-arsop, kios-kios. Ada juga yang masuk ke asram-asram, peseraman yang tersembunyi, bahkan jauh sampai di Pejeng. Nah, sekarang yang populer misalnya yoga ketawa di New Kuning itu banyak diminati, entah oleh yang wisatawan mancanegara maupun yang Nusantara gitu. Jadi kalau aspek saya lihat, satu dia dari aktivitas tadi dengan keberagaman. Yang kedua saya kira dari storytelling, atau karena banyak juga wisatawan yang senang mendengarkan bagaimana kita memperlakukan diri kita, penyembuhan dan seterusnya. Dari ceritanya saja dia sudah mendapatkan sesuatu. Jadi satu soal aktivitas, kedua storytelling, apa yang ada di balik itu. Kemudian yang ketiga saya kira ada berbagai macam kelas kursus yang dikembangkan. Seperti di Yoga Barn itu, tiap hari ada berbagai macam kelas yang bisa diikuti rutin oleh tamu yang lebih serius.
Jadi tadi yang pertama aktivitasnya mungkin pengenalan saja, yang kedua dia ingin tahu lewat storytelling, ceritanya ada apa di balik sebuah aktivitas penyembuhan di Bali, yang ketiga kelas yang lebih serius di situ. Paling tidak 3 itu saya kira aspek-aspek yang bisa, kalau semua disiapkan ini akan menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk wisatawan. Nah, itu justru masalahnya. Saya masuk ke pertanyaan ini ke Bligun. Nah, di satu sisi ada kebangkitan kepeminatan terutama turis mancanegara nih terhadap Eastern Wisdom kita. Tetapi di sisi lain, para penyedia terutama kita terkait dengan ekspertisnya itu belum mampu memberikan layanan yang standar. Sehingga penyedia-penyedia baik itu yoga, baik itu mungkin juga tantra, itu datang dari justru kalangan teman-teman bule. Sementara inti yang ingin kita tuju sebenarnya bagaimana pariwisata ini bermanfaat bagi Bali Wisdom dan orang Bali sendiri tidak mengena jadinya. Nah, seperti apa menyikapi fenomena itu, Bligun? Saya dari awal banyak sekali mendapatkan suatu kenyataan di mana posisi saya sulit gitu ya. Sulit dalam artian seperti yang dibilang sama Pak Sukma, kenapa yang ngajak yoga itu harus orang Barat? Nah, kalau saya kilas ke belakang, alasan saya melakukan itu adalah reviving Bali tourism dengan darah yang baru. Nah, sekarang kita kan harus nyari nih, kalau mau mendatangkan orang itu kita harus punya port getter. Ibaratnya lokomotif gitu. Kalau mau kereta yang panjang, lokomotifnya harus strong nih, harus ini. Jadi saya carikan kemudian key person, orang yang sudah dari segi yoga itu diakui di luar. Nah, kemudian itu kan belum tentu semuanya bisa kita adopsi di sini. Nah, kemudian dengan mendatangkan orang itu paling enggak saya pertama bisa mendatangkan orang, kemudian prosesnya adalah pembelajaran, datang memasukkan sedikit demi sedikit tentang wisdom in Bali. Sebagai contoh, saya sering duduk di Yogapan. Orang nggak tahu saya punya Yogapan. Tetapi kemudian kita duduk-duduk, mereka nanya, oh kamu yang punya Yogapan? Dikira tukang kebunnya. Akhirnya, do you do yoga? Berarti pemikiran mereka tentang yoga kan simply itu dengan yoga mat ke yoga studio melakukan posisi yang berjumpalitas segitu. Ini saya masukkan. We see Bali, yoga di Bali itu tidak seperti itu. Itu kan cuma yoga asanas. Kita punya catur yoga marga. Itu untuk membumikan kehidupan spiritual ini ke sini. Jadi spiritual itu nak aja ke sini seperti yang Pak bilang tadi. Kecintaan kita kepada alam ya spiritual juga dalam aplikasinya. Kecintaan kepada manusia spirituality juga. Apalagi kemudian kita mau yang raja yoga seperti itu, saya masukkan di situ. Jadi semestinya ini tidak menjadi suatu hal yang dibenturkan, tetapi yang saya yakini Bali memiliki nilai yang plus. Kalau sebagai contoh sekarang, turis kedua yang datang ke Bali untuk that kind of feel, ya, itu adalah orang India. Ya, kita punya sesuatu yang mereka pandang lebih itu di Bali. Kenapa di Bali bisa besar? Yoga itu Bali sekarang besar sekali. Sampai ada teman yang bilang, oh, Ubud dan Bali has became the Mecca of yogis. Ini kayak mekanya yoga gitu. Jadi orang datang ke sini kan. Nah, disinilah kesempatan kita sekarang, kalau tidak salah itu bagaimana kita memanfaatkan momen itu, melakukan repackaging lagi. Jadi kita nak ngomongnya yang tradisional sekali, karena itu akan susah untuk didapat. Tetapi kita menerjemahkan itu secara bahasa global. Nah, saya bilang, kemudian di kegiatan itu selalu saya juga sampaikan, it's not all about money. Jadi tidak semuanya harus valued by money, tetapi experience itu yang nanti akan memasarkan Bali menjadi lebih besar. Kalau kita bisa memberikan mereka suatu experience different than other places, one of a kind, itu pasti dia, bukan hanya dia, tapi dia kan ngomong nih, ngomong ke temannya. Nah, saya kira Bali itu boleh dikatakan dia kan sebagai leading sekarang untuk ini wellness, dan cuma kita aja nih yang benar-benar. Nah, cuma satunya masalahnya adalah kembali kita ke kapasitas Bali. Apakah Bali harus menampung semua itu? Kita kan ada keterbatasan nih. Alih fungsi lahan sekian hektar per bulan. Sampah sekian kali menumpuk. Belum kita tidak punya sidewalk yang bagus juga, orang mau jalan-jalan. Tetapi kita sekarang ngomong wellness tourism. Yang dalam pikiran saya wellness equal as quality tourism. Jadi kan kita harus pindah nih paradigmanya. Dari mass tourism yang mungkin lebih memikirkan faktor ekonominya, tetapi kita juga sekarang harus ngomong social cost daripada tourism ini harus bisa ditranspose untuk menjadi quality tourism. Saya kira mungkin ya, memang saya membayangkan wellness tourism ini justru
dia di atas dari quality tourism. Karena di situ ada unsur kesembuhan. Tidak hanya pleasure yang dia dapat, tidak hanya kesenangan. Kalau quality kan sepanjang tamunya puas, Sudah selesai. quality Ya. gitu. Jadi dari produsen, produk, tamunya puas, itu berkualitas. Tapi ini wellness tidak cukup hanya puas, tapi dia harus sembuh gitu. Nah, kan ini sebenarnya bisa menjadi potensi Bali. Bayangan saya kenapa tadi menarik Bli Gun menyampaikan Bali ini kayak Mekahnya yoga. Ini udah menjadi pusat yoga dunia gitu. Bayangan saya Bali ini memang vibe-nya kuat banget bicara energi ya. Karena yoga itu kan sebenarnya kan dekat dengan pengoptimalan energi tubuh yang kemudian ketemu dengan energi semesta. Gitu. Jadi Bali ini memang seperti sarangnya energi positif gitu, dalam artian inilah cikal bakal pariwisata wellness itu sendiri yang memang kemudian dinodai oleh berbagai persoalan di sekitarnya. Gitu. Nah, bayangan saya kemudian wellness tourism ini harus menjadi menjadi kesepakatan yang harus didorong sehingga kemudian kita ketika bicara penyembuhan orang akan tinggal lebih lama untuk benar-benar sembuh. Jadi orang yang tidak mau sembuh ya jangan ke Bali lah kira-kira gitu. Harus ke tempat lain aja yang kalau mau cari yang diskotik, yang fisik itu jangan di Bali gitu. Sehingga kita mengejar length of stay jadinya. Ya. Masa tinggal yang lebih lama karena untuk sembuh itu perlu waktu. Apalagi untuk belajar tentang Bali lebih jauh tidak hanya di Ubud tapi juga bisa ke Karangasem, bisa ke Buleleng gitu. Ini semua energi nih. Bisa pusat energi gitu. Dan kalau bicara energi nanti saya pikir pasti ini akan ahlinya sudah ada. sangat bisa mengelaborasi. Tapi dari bayangan saya, Bali ini adalah pusat spiritualisme manusia dan alam semesta. Dan itu basic kata kuncinya adalah energi. Bagaimana dulu orang Bali energinya sangat positif, sehingga dibilang inilah Pulau Dewata, manusianya menjadi dewa. Gitu. Karena energinya nggak ada energi negatif. Plus energi itu ketemu dengan energi alam. Bagaimana di saat tumpok itu misalnya tumpok bubuh misalnya, Wariga. kita bicara dengan tanaman. Itu rutin kita lakukan sampai sekarang. Padahal itu tidak hanya sekedar ritual, kita ngomong tanaman agar nged untuk mendukung galungan, tapi kita menyiapkan bubuk. Bubuk ini kan materi. Di situ ada karbohidrat, ada gula, gitu. Yang itu sebenarnya materi untuk bagaimana mikroorganisme di sekitar tanaman itu menjadi tersupport oleh materi yang kita berikan. Ditambah energi suara, kita ngomong ke tanaman itu, dan terjadilah apa yang kemudian menjadi inilah Pulau Dewata gitu. Benar enggak kemudian mendukung galungan gitu kan. Dan ini yang harusnya menjadi kekuatan Bali. Dan itu yang saya pikir akan menjadi the turning point of Bali pasca pandemi. Kalau bicara energi silakan. Ada satu hal menarik yang sering saya dengar ketika pas di sana. Orang keluar dari yoga kelas. Kita kan selalu menyarankan ketika kamu di dalam selesai yoga kelas itu biasanya kan dikatakan kita ini kan harus melihat interaksi kita alam dengan manusia segala macam. Satu hal yang sering dibilang oleh tamu, saya bisa melihat sekarang apa yang kita bicarakan di dalam kelas itu applicable di lapangan. Seperti tadi, kita bicara tentang offering, persembahan kepada pepohonan, cara kita. Dan mereka melihat upacara seperti tadi. Itu yang kita lihat di tempat lain nggak ada. Jadi yang dibicarakan di dalam kelas itu, keluarnya dia melihat itu ketemunya itu bagus sekali. Kalau kita lihat pertanyaan mendasar, kenapa Bali mempunyai vibe yang betul-betul berbeda dari any other places in the world gitu. Kita tentu melihat Bali itu sebagai bagian dari bumi secara keseluruhan dulu. Bahwa ini adalah the conscious planet gitu. Jadi bukan planet yang mati, tapi planet yang mempunyai kesadaran. Nah, dari mana energi-energi yang berada di bumi itu? Paling tidak di situ ada human frequency yang dikenal secara sains itu. Bagaimana bombardir dari electromagnetic waves baik dari solar system maupun dari bintang pusat itu kemudian dibahasakan oleh bumi sendiri sehingga bumi tetap menjadi tempat untuk pampering manusianya gitu, untuk meninabobokan dalam praktik sehingga bumi itu is a Goldilocks istilahnya, adalah tempat terbaik di solar system untuk menurture kehidupan. Nah, tentu yang kedua setelah itu kita lihat dari energi itu dari bukunya Robert Kuhn yang The Earth Kundalini itu.
Nah, tentu ini bukan berusaha menghiperbolis penemuan-penemuan bule, tetapi kita sesungguhnya mempunyai pengetahuan yang bahkan jauh lebih hebat untuk mengetahui keberadaan ley lines di satu tempat. Gitu. Tetapi karena Robert Kuhn ini menulis dalam bentuk buku, gitu, jadi itu kita pakai referensinya. Bahwa Bali itu adalah salah satu di antara dua area di bumi itu di mana yin and yang kundalini bumi itu bertemu. Yang satu adalah di Bali, yang kedua di Titicaca di Peru. Jadi di sini adalah pertemuan antara kundalini cakra bumi. Sehingga ini menjadikan solar plexus bagi energi. Nah, ini juga bisa menjelaskan bagaimana kemudian pengetahuan kita yang diaplikasikan melalui teknologi Banten dan Buteyatnya itu sesungguhnya nurturing the planet, bukan hanya Bali. Gitu. Yeah. Nah, di sini sebenarnya satu hal yang bisa kemudian kita boosting, entah ini kemudian kita bahasakan menjadi bahasa marketing atau tidak, itu bukan kesana concernnya. Bahwa kemudian Bali telah dari awal sepanjang sekian generasi telah menurture bumi ini secara energi, dan kemudian imbal baliknya melalui yang kita sebut sebagai taksu atau yang lain, itu adalah persoalan energi yang kita tidak bisa bantah saat ini. Yeah. Dan hanya saja memang pertanyaannya adalah seberapa mampu dan seberapa mau kita membahasakan itu sebagai sebuah economic paradigma. Kan itu pertanyaan lain lagi. Nah, mungkin dari saya tambahannya sekian saja. Nah, mungkin lanjut lagi ke dari sisi teknis-teknis yang mungkin ingin disampaikan oleh Pak Dr. Sukmo terkait dengan wellness tourism ini, agar bisa jadi satu ide ini kemudian bisa dibumikan dalam bentuk aplikasi. Ya, saya kira saya ingin men-stressing apa yang disampaikan Pak Degun tadi tentang Bali Spirit Festival, kemudian juga Ban dan Ubud gitu ya. Apa yang harus kita pelajari ke depan dari ini? Karena sejak lama kami, terutama di Akademisi Pariwisata ini sebenarnya agak kesulitan mencari role model tentang bagaimana sesungguhnya sustainable tourism itu berjalan. Nah, di Ubud ini kita punya satu contoh yang walaupun tantangannya banyak sekali, nanti akan diceritakan ya, banyak sekali tantangannya, tetapi paling tidak dari apa yang terjadi di Ubud ini kita punya satu harapan ke depan, bahwa mestinya sepertilah pendekatan untuk mengembangkan destinasi lainnya, tidak hanya di Bali, bahkan juga Indonesia. Maksudnya begini, pariwisata itu kan berkembang selama ini lebih banyak keuntungan jatuh ke pundi-pundi investor. Hotel milik siapa, travel agent besar milik siapa, maskapai. Nah, kalau ini bisa digerakkan dengan melibatkan masyarakat lokal, seperti yang dilakukan oleh Bali Spirit Festival, karena ini Bali Spirit ini dilakukan tidak hanya di Yogaban, tapi juga di desa-desa lainnya, sempat keliling begitu. Dan itu dirasakan oleh masyarakat, pada titik itulah pariwisata itu akan bisa berkelanjutan. Karena dia dapat manfaat langsung masyarakat itu. Entah jadi tukang masaknya, misalnya penyewaan parkir, tukang parkir, pecalangnya juga dapat. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa yang agak tinggi, community based tourism itu di sana. Kemudian akan berlanjut menjadi sustainable tourism, dan sekarang itu di tingkat global sudah berkembang menjadi regenerative tourism. Apa itu? Sebuah pariwisata yang tidak hanya menjaga lingkungan yang sekarang ada, tapi juga meningkatkan kualitas lingkungan. Tapi wisatawan itu datang, dia berwisata sekaligus juga berdonasi untuk lingkungan sehingga kualitas lingkungan meningkat. Itu yang disebut regenerative tourism. Nah, saya amati Bali Spirit Festival ya, karena setelah event juga ada kegiatan penanaman pohon, penyuluhan aid. Nah, itulah sebenarnya regenerative tourism ala Bali begitu. Jadi, bagaimana orang datang ke sini ratusan bahkan ribuan, dia tidak boleh merusak lingkungan. Bahkan dia harus meningkatkan kualitas lingkungan yang ada. Lingkungan kan tidak dalam arti sempit ya, tidak hanya fisik tapi juga lingkungan sosial, lingkungan budaya, ini harus meningkat kualitasnya. Nah, saya kira kalau pola-pola yang dikembangkan oleh Bali Spirit Festival bisa ditularkan ke tempat lainnya, tentu dengan otentisitas yang ada di masing-masing, entah berbasis apapun, saya kira di situ kita akan bisa menyebutkan Bali bisa sebagai role model dari wellness tourism. Nah, kita berhenti ke Dr. Sukmo di sana ya. Nah, sekarang kita masuk ke infrastruktur ini. Artinya untuk menerjemahkan ide-ide besar tadi yang mungkin agak utopis ya, dalam bahasa orang-orang pelaku pariwisata. Bagaimana sesungguhnya infrastruktur yang disediakan, baik infrastruktur dari sisi human resources-nya, dari sisi sistem yang disediakan oleh baik itu pemerintah maupun community base-nya, ataupun peran serta pemerintah dalam hal ini. Jangan-jangan kita bicara misalkan kita ingin
jumlah pariwisata berkunjung ke Indonesia, taruhlah Bali sebagai gate-nya 20 sekian ribu, tetapi penunjuk jalan sendiri kita belum mampu penuhi. Nah, kira-kira ada gap di sana sesungguhnya kita lihat. Nah, dari sisi pelaku Bli Daegun, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan? Bukan hanya ke kita komplain ya, tetapi hal-hal ini yang perlu sebenarnya mendapat atensi, bukan hanya dari pemerintah, termasuk dari sisi masyarakatnya. Dia rasa kita kan bisa ini bagi menjadi dua ya. Kalau dari komunitas ya masyarakat, yang penting itu saya kira untuk pengenalan potensi harus edukasi tentang apa sih sebenarnya yang kita miliki yang memang bisa kita suguhkan ke situ. Nah, kita ini kan belum punya suatu kesamaan pendapat tentang itu. Jadi apapun kadang-kadang kita kebablasan menjual semua yang mendatangkan uang gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang memang harus tidak boleh atau boleh dikatakan tabu untuk dijual belikan, yang sakral itu kan tidak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena ini adalah sifatnya servis, jadi pengetahuan tentang hospitality juga di masyarakat kita kan harus benar. Kita sering melihat tuh ada sopir taksi Grab itu sampai bertengkar. Dan ini kan sudah suatu hal yang kita bangun dicoreng sehari gitu. Nah, kemudian yang lain juga infrastruktur yang sering saya dengar di Ubud. Ubud itu kalau kita berbicara macet, saya itu di dalamnya. Jadi rumah saya Jalan Hanomat. Kalau orang ke Ubud dari Pengosekan ke Mungkiporis naik ke Jalan Raya Ubud, turunnya Jalan Hanomat. Ini kalau macet di sana sudah tidak bergerak itu. Nah, jadi pengembangan itu memang traffic management harus kita benahi dengan benar. Karena kalau perluasan tidak mungkin, karena Ubud itu kan mulainya dengan village, dengan desa. Perluasan itu tidak mungkin lagi lah, kecuali kita mengatasi ini dengan traffic management. Kemudian juga waste, sampah itu lama. Saya dulu di desa, saya kebetulan di bagian pelemahan. 10 tahun itu kita menggodok, sekarang ada rumah kompos di sana. Itu kita syaratkan semua warga kita, pelaku pariwisata, pengusaha itu harus ikut program pemilahan sampah. Nah, ini sekarang kan sudah nih bagus sekali di desa-desa ada pengolahan sampah yang secara mandiri gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan harus secara kontinu. Kemudian plastik kita banyak sekali, padahal kita punya hukum tidak boleh satu kali plastik satu pakai, tidak boleh. Tapi dagang plastik sekarang banyak juga nih. Bagaimana itu mengatasi? Nah, hal seperti itu yang rasa itu harus menjadi concern kita. Di samping memang satu hal juga masalah misalnya keseragaman tadi tentang, saya sering diminta sama teman, kenapa kamu tidak pakai guru yoga lokal? Saya ini susah untuk mempertanggungjawabkan karena yang dituntut oleh klien saya, orang ini certified gak mengajar, dia tahu nggak tentang anatomi. Kita maaf saja, kita banyak sekali punya penglingsir rekan-rekan yang ahli tentang ini. Tetapi ketika berbicara tentang certification, saya nggak bisa nih. Kita tidak bisa. Sedangkan di luar itu kan ada teacher training 200 jam, 500 jam, 1100 jam itu kan. Jadi saya tidak bisa lagi harus membela mereka seperti itu. Jadi hal seperti itu. Dan juga guru yoga. Kalau bisa tidak ada kategori guru yoga. Yang ada instruktur kebugaran. Sedangkan ini kan harus berkembang nih. Ini hal-hal yang memang mungkin dengan perkembangan mudah-mudahan bisa cepat teratasi gitu. Karena kembali lagi kalau kita bicara masalah wellness itu kan semuanya sebenarnya termasuk di dalamnya. Tidak hanya seperti tadi itu kepuasan sampai di situ selesai, tetapi energi ini harus build up ini terus ini untuk memancing orang yang datang berikutnya. Ya, baik. Kita sudah sampai di penghujung diskusi ini. Kira-kira apa nih yang kita bisa simpulkan? Atau kita break dulu sejenak? Jadi, pemirsa, kita akan masuk ke segmen terakhir tentang apa-apa saja sesungguhnya poin-poin dari diskusi kita dan apa rekomendasi untuk di kemudian hari yang bisa kita telurkan, kita akan bahas saat lagi di segmen berikutnya. Oke, kita sampai di segmen terakhir yang intinya adalah kita wrapping up apa-apa saja yang kita sudah bicarakan tadi. Mungkin pertama saya beri kesempatan ke Bli Daegun. Kira-kira apa nih poin-poin yang bisa disampaikan dan apa rekomendasi for the future-nya? Silakan, Bli. Tiang, ya paling enggak itu yang mendasar untuk Tiang sih sebagai bagian dari komunitas itu adalah mengenali jati diri kita. Apa yang kita miliki itu sebenarnya. Kemudian dari sana mencari essence benang merah. Kenapa sih orang luar itu tertarik kepada kita? Ini harus menjadi pemicu. Kalau itu kita tidak perhatikan, nanti pembangunnya akan di luar itu.
Jadi kita kan harus tanggung deh, kalau kita ngomong wellness tourism, aspek wellness tourism kita sudah tahu. Yang kita miliki apa? Jadi semuanya harus terkonsentrasi untuk bisa mendorong itu terjadi. Ya. Jangan di luar itu. Siap. Terima kasih, Blimadi. Pak Doktor, silakan Pak Kus. Ya, Wika, saya kira satu hal saja bahwa kalau kita masuk ke gedung fakultas kami di pariwisata di Bukit itu ada di lobi utama itu patung dari founding fathers kami, Profesor Adjana Manoabo. Di situ ada quote beliau yang sangat menarik, bahwa kalau pariwisata ingin berkelanjutan, Bali harus berani menjual apa yang dia miliki, bukan menjual apa yang turis mau. Wellness tourism ini jelas aspek-aspeknya apa yang kita punya selama ini. Tinggal sekarang packaging, pembahasan itu yang PR kita, dan kita jual dengan mahal, jangan dijual murah. Saya kira itu. Ya, terima kasih, bagus sekali. Nah, terakhir nih beli Iwan. Kira-kira wrapping up-nya apa nih, Iwan? Ya, saya sebagai orang Bali, tentu ingin melihat masa depan Bali yang lebih baik harapannya. Karena tanggung jawab kita semua untuk anak cucu kita kan. Bagaimana memastikan anak cucu kita akan melihat Bali mudah-mudahan lebih indah dari sekarang. Tapi faktanya kan kita akan menghadapi kecemasan. Bagaimana ketika tadi bicara regeneratif tourism itu yang menghidupkan. Regeneratif itu kan hidup, kata kuncinya, yang menghidupkan tempat lain. Untuk bisa hidup, dia butuh elemen pendukung. Biji bisa hidup di mana? Di tanah. Tanah yang apa? Tanah yang subur. Bagaimana subur? Dia perlu elemen-elemen pendukung kesuburan itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara itu, Bali apakah mendukung menuju kepada pariwisata yang semakin masif dengan potensi investasi yang semakin banyak. Dengan saya kebetulan di Komisi AMDAL, saya tahu akan berapa proyek yang sedang berjalan dan akan datang di seluruh Bali. Dan itu semua infrastruktur pariwisata sebagian besar. Jadi bicara infrastruktur, kita lebih ingin adalah infrastruktur yang mendukung kenyamanan. Bukan infrastruktur baru, tempat tinggal, hostel, dan seterusnya. Tapi bagaimana infrastruktur kenyamanan, petunjuk jalan, kemudian museum, dan sebagainya, yang itu memberikan kenyamanan lebih pada wisatawan. Dan mendukung apa yang tadikan oleh Dr. Sukma tadi, kita harus menjual apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Ya spiritualitas Bali. Apa itu spiritualitas Bali? Ya spiritualitas manusianya dan alam semesta. Yang dimana di situ kita bicara Nyegara Gunung. Nah, ini yang harus dijaga. Dan ini yang sekarang sedang menghadapi ancaman juga terkait dengan ketinggian bangunan yang akan dirongrong dan sebagainya. Gitu. Jadi ini yang kita perlu pertegas dalam kesempatan apapun nanti, baik di pelaku pariwisata, Bligun dengan teman-teman di kampus, kemudian keagamaan juga perlu mengambil posisi karena ini bicara masa depan Bali. Siap. Wah, bagus sekali wrap up diskusi kita kali ini. Ya, pemirsa, itu tadi obrolan singkat kita tentang wellness tourism yang pada intinya adalah kita mempunyai potensi yang luar biasa, terutama terkait dengan Eastern Wisdom yang native Bali, yang kebijaksanaan leluhur yang memang telah diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Nah, pada intinya kebijaksanaan dan Eastern Wisdom yang diwariskan itu sebaik-baiknya dimanfaatkan untuk kesejahteraan, di sisi lain juga dengan cara yang bertanggung jawab. Itu saja akhir diskusi kita. Kita akan lanjutkan lagi pada podcast yang akan datang, masih tentang wellness tourism di bagian kedua. Stay tune di channel ini, silahkan subscribe dan share untuk info-info lebih lanjut. Singkat kata, saya pemandu acara Sarwika Salain dan segala kru yang bertugas. Terima kasih pemirsa. Salam.